Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih. Pada pagi hari ini, sukacita yang luar biasa Tuhan berikan buat kita. Karena kita masih dapat berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masih diberi nafas kehidupan. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang kami sembah pada pagi hari ini. Karena segala kebaikan-Mu Tuhan yang senantiasa mengikuti kami. Bahkan Engkau menghiasi kehidupan kami dengan segala kemurahan-Mu buat kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Sungguh sukacita yang luar biasa kami peroleh pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan-Mu Tuhan melalui ibadah kami yang indah pada pagi hari ini. Satukan hati kami, satukan roh kami Tuhan, agar kami senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah para malaikat di surga boleh bersorak-sorak bersama-sama kami memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kiranya Tuhan ibadah kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan mampu memulihkan situasi kita pada saat ini, amin. Sesuai waktunya Tuhan. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita bersuka, yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita bersuka, yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Seperti pemazmur berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, mereka pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya, sambil membawa berkasnya, sambil membawa berkasnya. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang melihat hati. Biarlah di sisa hidup kami Tuhan, kami boleh menghamba hanya kepada Engkau ya Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima.
dapat melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harga. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Para jemaat yang pada hari ini sedang berada di rumah dan tidak bisa beribadah di gereja, dan kita bertemu kembali di dalam ibadah online, tetapi tanpa mengurangi rasa sukacita kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita pada pagi hari ini. Dan sebenarnya pada pagi hari ini juga gereja mengadakan ibadah pertemuan, dan karena keterbatasan tempat dan juga keterbatasan dari peraturan PSBB, sehingga para lansia dan juga anak-anak tidak bisa ikut di dalam ibadah, serta tempat dan kursi yang tersedia juga tidak mencukupi. Sehingga buat Bapak Ibu yang memilih untuk ibadah online di rumah, biarlah kita boleh sama-sama bersukacita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul kesempatan kedua dari Tuhan, yang terambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang pasti mempunyai kesempatan kedua di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kehidupan ini adalah anugerah Tuhan. Kehidupan ini adalah Tuhan yang berikan, dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Baik, Bapak Ibu, banyak orang itu pandai mengawali tetapi tidak pandai untuk mengakhiri. Sehingga ada banyak orang ketika dia memulai sesuatu, tetapi akhirnya itu tidak berakhir dengan baik. Ya, kalau ada banyak pernikahan, mereka mengawalinya dengan sesuatu yang baik, mereka mengawalinya dengan sesuatu yang megah, kemudian mereka mencari tempat dan lain sebagainya untuk mereka memeriahkan apa yang namanya pernikahan mereka. Tetapi pada akhirnya perkawinan mereka berantakan. Pada akhirnya adalah sesuatu yang menyedihkan.
Oleh sebab itu, pengkhotbah katakan pada pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-8a dikatakan bahwa akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Oleh sebab itu, buat anak-anak Tuhan, kita bukan hanya sekedar pandai untuk mengawali, tetapi kita juga harus untuk pandai mengakhiri. Dan kita boleh melihat ada begitu banyak orang, mereka melakukan sesuatu, mereka melayani pada awalnya dengan sungguh-sungguh, tetapi pada akhirnya mereka ada dalam kekecewaan, kemudian mereka ada di dalam keterpurukan iman, dan mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, saudara, bertandinglah sampai kepada pertandingan akhir. Dan Rasul Paulus sudah mengatakannya di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7. Dan Rasul Paulus ini adalah orang yang hebat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, kata Rasul Paulus katakan. Dan oleh sebab itu, saudara, kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai hidup kita buat orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ketika kita tahan untuk kita melayani Tuhan, tahan untuk setia kepada Tuhan, dan kita beribadah kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita miliki supaya durability kita, endurance kita untuk kita melayani Tuhan itu lebih baik, yaitu kasih. Setiap orang harus memiliki kasih di dalam hidupnya. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 18, di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan juga kasihilah sesamamu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita mengasihi sesama kita, takarannya, ukurannya adalah apa? Kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri, maka kasih kita juga tidak bisa mengasihi orang lain. Oleh sebab itu, banyak orang sudah kehilangan gambarnya. Banyak orang sudah kehilangan identitasnya sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita juga harus tetap hidup di dalam kekuatan yang Tuhan berikan oleh karena kasih kita kepada Allah. Banyak orang, saudara, ketika mereka beribadah, mereka tidak mendasarinya dengan kasih. Mereka datang untuk mereka melihat apa yang mereka inginkan, bukan karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu, kalau mereka datang, dasarnya adalah karena kesembuhan, ketika mereka tidak menemukan kesembuhan, maka mereka akan kecewa. Atau ketika mereka datang, landasannya adalah berkat, tetapi ketika mereka tidak menemukan berkat di dalam gereja, maka mereka mundur daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ketika orang datang beribadah karena dilandaskan oleh kasih kepada Allah, oleh kasih kepada sesama manusia, maka mereka akan menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka, dan Tuhan akan senantiasa menyertai mereka supaya mereka boleh bertahan di dalam iman dan kesetiaan mereka. Mari kita baca, saudara, di dalam 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-20, ini menceritakan mengenai Raja Hizkia yang sakit dan disembuhkan. Ayat yang pertama, saudara, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau ketika pada saat itu, ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari dikatakan bahwa Anda besok akan mati, waduh, rasa hidup kita ini pasti semangatnya akan turun. Kita pasti akan berpikir, waduh Tuhan, kekayaan saya yang sudah saya kumpulkan ini mau dibuat apa? Atau ya Tuhan, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita? Saya besok akan mati. Tentunya ini menimbulkan ketakutan juga bagi Raja Hizkia, saudara. Ya, dan di situ dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini lihat, saudara, ya. Jadi ketika Hizkia datang, ketika Nabi Yesaya datang, Nabi Yesaya berkata kepada Hizkia bahwa besok engkau akan mati. Situ dikatakan, ya. Sebab itu
engkau tidak akan disembuhkan lagi. Dan Hizkia Nabi Yesaya berkata seperti itu ya kepada Hizkia. Tetapi ketika Nabi Yesaya belum sampai keluar ya dari pelataran, tiba-tiba firman Tuhan berkata, ya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan. Ketika Hizkia divonis akan mati karena sakitnya, dan ketika tiba-tiba Nabi Yesaya berbalik, kemudian dia berkata, engkau akan sembuh. Dan kemudian saudara, apa yang terjadi? Ini adalah satu kesempatan lagi bagi Hizkia untuk bisa hidup. Hizkia diberikan satu kesempatan lagi untuk Hizkia ini boleh hidup di dalam kehidupannya yang kembali normal, saudara. Dan itulah yang terjadi. Dan ketika di ayat yang ke-6 di situ dikatakan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Hizkia itu ditambahkan umurnya oleh Tuhan selama 15 tahun. Orang visa aja ditambahkan hanya 4 tahun atau 5 tahun. Paspor hanya 5 tahun, saudara. Tetapi Hizkia ditambahkan umurnya oleh Tuhan itu 15 tahun. Ini adalah satu karunia yang luar biasa. Sehingga Raja Hizkia seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika Hizkia tahu bahwa umurnya ditambahkan 15 tahun, ini adalah satu kesempatan bagi Raja Hizkia untuk dia boleh senantiasa hidup di dalam kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Tetapi saudara, ketika itu terjadi, saudara, ayat yang ke-12 ya. Jadi Hizkia itu kita lanjut ke ayat yang ke-12. Kita tidak membahas mengenai bagaimana Hizkia disembuhkan. Tetapi ketika ayat yang ke-12 di situ dikatakan, pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung, harta benda, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gudang persenjataan dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat, orang yang sudah kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan, ketika dia disembuhkan, ketika dia diberikan satu kesempatan lagi untuk dia hidup selama 15 tahun, yang dilakukan Hizkia ketika dia sembuh, kemudian ada Raja Babel yang datang untuk menjenguk Hizkia, saudara. Perhatikan ya, Raja Babel, karena pada saat itu ada 3 kerajaan yang berpengaruh, yaitu Asyur, Mesir, dan Babel. Karena Babel ini kerajaan baru yang memang dibentuk oleh Mesir. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Hizkia sudah disembuhkan oleh Tuhan, kemudian dia diberikan kesempatan lagi untuk dia hidup, tetapi Hizkia ketika ada seorang raja dari Babel, dia tidak menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang sudah tidak ada lagi kasih mula-mula, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dia tidak lagi menceritakan apa yang Tuhan berikan, apa kebaikan Tuhan yang sudah dia dapatkan. Tetapi dia menceritakan apa, saudara? Di situ dikatakan malah dia memperlihatkan kepada mereka gedung, kemudian harta bendanya, emas, perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga. Jadi saudara, Raja Hizkia itu memamerkan kekayaannya. Raja Hizkia memamerkan apa yang dia punya kepada Raja Babel. Dengan harapan apa, saudara? Dengan harapan bahwa Raja Babel nanti akan membantu dia untuk dia bisa berperang dengan Raja Asyur. Saudara, perhatikan. Orang yang sudah tidak memiliki kasih mula-mula, maka dia sudah tidak mencintai Allahnya.
maka dia sudah tidak taat lagi kepada Allah. Maka dia sudah tidak lagi ingat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya buat Hizkia. Hizkia menjadi raja pada umur 25 tahun, saudara. Kemudian selama 15-25 tahun ia kemudian menjadi raja, ya. Dan kemudian ketika Hizkia menjadi raja, Hizkia hidup dalam ketaatan. Hizkia hidup di dalam dia takut akan Tuhan. Dia mempersembahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Dan dia mentaati segala peraturan-peraturannya Tuhan. Dan ketika dia menjadi raja, saudara, di situ juga pertama kalinya Paskah juga kembali diadakan kembali, ya. Jadi saudara, betapa Raja Hizkia mencintai Allah. Tetapi ketika Hizkia sudah diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk dia menjalani hidup lagi selama 15 tahun, kasih yang mula-mulanya hilang. Dia sudah tidak menceritakan lagi, dia sudah tidak mengagungkan lagi nama Tuhan, dan dia sudah tidak lagi untuk menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya, dan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Saudara, ketika kita baca di ayat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-19, bagaimana Tuhan memberikan satu kemenangan bagi Hizkia ketika dia akan dihancurkan oleh Raja Asyur. Dan ketika Raja Asyur datang dan kemudian dia mendapatkan surat dari Raja Asyur supaya dia diperangi, kemudian yang terjadi apa, saudara? Hizkia membawa suratnya ini ke rumah Tuhan dan ditunjukkan kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan, ya. Dan satu mukjizat terjadi, satu pembelaan Tuhan terjadi, ya. Tanpa Raja Hizkia berperang, maka Tuhan membela Raja Hizkia dengan menghancurkan bala tentara Asyur sebanyak 150.000 orang itu mati. Saudara, Hizkia tidak menceritakan hal ini kepada Raja Babel, tetapi yang diceritakan adalah apa yang sudah dia punya. Ini, saudara, ya. Jadi ciri-ciri orang yang tidak lagi mengingat akan kasih mula-mula dari Tuhan, dia tidak akan pernah ingat lagi dan cinta lagi akan Tuhannya. Dia senantiasa membanggakan dirinya. Dia senantiasa menganggap bahwa dirinya ini adalah segala-galanya dan dia anggap bahwa apa yang dia lakukan itu adalah karena kekuatannya. Hari ini, saudara, kita harus ingat akan cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan. Harus ingat apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Harus ingat apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kesempatan kita yang kedua. Karena apa, saudara? Seringkali kita tidak ingat apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Seringkali kita tidak ingat pertolongan Tuhan. Karena setiap orang pasti punya kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Pertolongan-pertolongan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita boleh memperbaiki hidup kita. Sepatutnya lah ketika kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan, maka yang kita lakukan apa? Aku mau menceritakan cintaku kepada Tuhan. Aku mau menceritakan kemasyuran Tuhan dalam hidupku. Bukan diri kita. Tetapi ada banyak orang ketika dia ditolong oleh Tuhan, yang dia ceritakan apa? Harta kekayaannya. Yang dia ceritakan apa? Apa yang sudah dia punya. Sehingga terbersit dalam hatinya satu kesombongan. Dan saudara, ketika hidup kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk yang kedua kalinya, untuk kita kembali bertobat dan kembali diberikan kesempatan, sudah selayaknya kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kita memberikan waktu yang Tuhan berikan itu untuk Tuhan. Bukan untuk membuang kehidupan kita di dalam satu dosa. Karena Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Hidup kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tetapi kesempatan ini janganlah dipergunakan untuk kita berbuat dosa. Oleh sebab itu, saudara, dosa yang ada dalam hidup kita itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, janganlah kita sia-siakan. Karena hidup ini adalah satu kesempatan. Seperti judul lagu, hidup ini adalah kesempatan. Dan ketika kita tidak memanfaatkan kesempatan itu, kemudian kita tidak ingat cinta kasih Tuhan yang mula-mula,
maka yang terjadi adalah kita selalu diliputi oleh hawa nafsu kita. Kita selalu diliputi oleh dosa-dosa yang terjadi dalam hidup kita. Saudara lihat, Hizkia kehilangan kasih yang mula-mula. Padahal dia sudah diberikan kesempatan selama 15 tahun dari Tuhan. Kemenangan serta kesembuhan yang dia dapatkan itu tidak dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, ada banyak orang bersaksi, saya sudah diberikan mukjizat oleh Tuhan. Ketika saya mau berangkat, misalnya ada yang saksi ketika saya mau berangkat ke Bali, kemudian tiba-tiba ada kemacetan di dalam kota, kemudian akhirnya saya terlambat, dan ketika ada berita pesawat jatuh, puji Tuhan, saya ditolong oleh Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan ketika Anda sudah mendapatkan kesempatan kedua ini? Apa yang Anda sudah harus lakukan untuk Tuhan ketika Anda mendapatkan kesempatan yang kedua ini? Ada banyak orang menyia-nyiakan kesempatan kedua dari Tuhan. Mereka tidak lagi melayani Tuhan, tetapi mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mereka hanya mengandalkan apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Mereka mengandalkan kekuatan mereka. Sehingga saudara, ketika itu terjadi, maka kasih mula-mula itu akan senantiasa hilang dalam hidup kita. Kalau Anda baca di Yeremia maupun di Yeskiel, itu bagaimana Tuhan murka kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda, karena apa? Karena mereka sudah berubah kasih setianya kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mengindahkan doa-doa mereka kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah murka dan meninggalkan mereka. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita pun juga diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan. Untuk kita boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan kesempatan kedua, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Jangan hanya sekedar kita mendapatkan kesempatan kedua, kemudian kita santai-santai aja, ya, diam-diam saja. Tidak, saudara. Tuhan tidak ingin melihat kita hanya berdiam diri. Tetapi Anda harus bergerak. Kita semua harus bergerak supaya apa? Supaya iman yang timbul dalam hidup kita itu akan senantiasa mengalir, dan ketika itu terjadi, maka kita akan tetap setia kepada Tuhan, dan cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan itu harus kita pertahankan. Inilah yang harus kita lakukan. Sehingga iman kita tidak diam, tetapi aktif. Melayani Tuhan, kemudian melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Bergerak untuk memberikan belas kasihan kepada orang lain. Bergerak untuk menolong orang lain. Terutama pada saat-saat ini ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Atau juga ada banyak gereja yang butuh pelayanan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pergunakan kesempatan kedua dari Tuhan. Dan saudara, ketika orang sudah tidak mencintai Allahnya, tetapi mereka beralih kepada cinta kepada dunia, maka mereka tidak akan lagi bisa untuk mereka memiliki satu kasih kepada Allah. Untuk mereka memiliki hal yang benar-benar ada di dalam kehidupan mereka, bahwa mereka mencintai Tuhan. Terlebih lagi buat pelayan-pelayan Tuhan. Ini adalah satu peringatan bagi pelayan-pelayan Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah kita meninggalkan kasih yang mula-mula kepada Tuhan? Anda bisa cek kepada diri Anda masing-masing. Ya, jadi ketika Anda mengasihi dunia ini, maka Anda tidak ada kasih lagi kepada Bapa. Ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 itu dikatakan. Ya, orang yang mengasihi dunia, orang itu tidak punya lagi kasih kepada Bapa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, milikilah satu kekuatan di dalam hidup kita untuk kita bertahan di dalam cinta kita dan setia kita kepada Tuhan. Jika engkau mengasihi dunia ini, maka mohon maaf, setiap aktivitas rohanimu itu tidak berguna. Setiap aktivitas rohanimu itu tidak ada artinya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika engkau kembali kepada kasihmu yang mula-mula, maka engkau akan mendapatkan satu kekuatan daripada Tuhan. Ya, jadi mari kita lihat kembali kepada 2 Raja-Raja yang pasal yang ke-20 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan,
Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat, tidak ada barang yang tidak aku perlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Tuhan geram terhadap Hizkia. Tuhan geram terhadap apa yang dilakukan Hizkia. Kenapa? Karena Hizkia sudah tidak lagi mencintai Allah. Karena Hizkia hanya mengandalkan apa yang ada di dalam hidupnya, apa yang menjadi kebanggaannya, itulah yang dia banggakan. Dan Hizkia kemudian melupakan Allah. Dan Hizkia menjauhi Allah di dalam kehidupannya. Dia sudah tidak lagi mencintai Allah. Padahal apa yang Allah lakukan dalam kehidupannya adalah luar biasa. Dia sudah memberikan kemenangan bagi Hizkia ketika dia berperang melawan Raja Asyur. Dan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Karena 185.000 orang itu mati. Dan yang kedua, Hizkia dikasih kesempatan lagi kepada Tuhan untuk dia hidup selama 15 tahun. Dan ketika dia hidup di dalam kasih Tuhan, dia menyia-nyiakannya. Dan ketika dia datang untuk dia menemui Raja Babel, dia pun kembali lagi, saudara, untuk dia memamerkan kekayaan. Dan kemudian Nabi Yesaya kemudian menyampaikan maksud Tuhan. Nabi Yesaya menyampaikan suara Tuhan, bahwa apa yang kau memiliki nanti tidak akan ada lagi. Itulah perkataan Allah. Itulah perkataan bagi orang-orang yang sudah melupakan Allahnya. Mereka tidak akan lagi dianggap dan mereka tidak akan lagi dipandang oleh Allah. Dan mereka akan ditinggalkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan kita harus kita pertahankan. Apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, itu harus kita pertahankan kasih setia kita kepada Allah. Sebab, saudara, ketika Raja Hizkia ini ada di dalam kehidupannya, maka dia menjadi gagal untuk dia melakukan atau untuk dia memberikan sesuatu yang berarti di dalam kesempatannya dia yang kedua. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Tuhan, kita lanjutkan ya. Ayat yang ke-19 di situ dikatakan. Ayat ke-19, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Perhatikan Bapak Ibu, ketika orang sudah kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan, dia sudah tidak menghormati Allahnya lagi. Dia sudah tidak menghormati perkataan Tuhan. Ayat yang ke-19 di situ katakan, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sesungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Dia seolah-olah meledek firman Tuhan yang diberitakan kepada Yesaya, perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Sungguh baik. Jadi seolah-olah firman Tuhan itu sudah tidak ada artinya lagi bagi Hizkia. Orang yang sudah kehilangan kasih yang mula-mula, dia sudah tidak lagi menghargai firman Tuhan. Dia sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Nabi Hizkia kemudian di ayat yang selanjutnya dikatakan, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Orang yang kehilangan cinta kasih yang mula-mula, maka dia akan menjadi orang yang selfish atau mementingkan diri sendiri. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Dia sudah tidak mementingkan lagi atau mempedulikan lagi anak-anaknya atau orang lain. Yang penting ada damai dalam hidupku. Dan di akhir hidupnya saudara, kemudian Hizkia mati. Tetapi saudara, kita lihat di ayat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-21. Bagaimana ketika Manasye menjadi raja menggantikan Hizkia pada umur yang berumur 12 tahun di situ dikatakan, ya ayat yang pertama.
Mari kita buka 2 Raja-Raja, pasal yang ke-21 ayat yang pertama. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ini adalah sesuatu yang sangat jahat yang dilakukan oleh Manasye, lebih jahat dari apa yang dilakukan oleh Hizkia. Jadi ketika Hizkia diberikan kesempatan kembali untuk dia boleh beribadah kepada Tuhan, ternyata Hizkia mengabaikan kesempatan yang kedua ini untuk dia lari dan undur daripada Tuhan. Dia mengundurkan kasih setianya di dalam kehidupannya. Dan saudara, karena Hizkia ini kemudian menjadi selfish atau menjadi mementingkan diri sendiri, dia tidak lagi mementingkan masa depan anaknya. Apa yang dilakukan oleh Daud itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan supaya Daud kemudian bisa untuk mendidik anak-anaknya, kemudian memberikan satu generasi yang baik kepada anak-anaknya. Daud mempersiapkan segala sesuatunya. Oleh sebab itu Tuhan sangat cinta kepada Daud. Tuhan sangat senantiasa mengagungkan Daud. Tetapi saudara, Raja Hizkia ini dia tidak bisa mendidik anaknya. Kenapa? Karena ketika anaknya berumur 12 tahun dia sudah menjadi raja. Artinya apa? Si Manasye ini baru lahir ketika dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi didikannya itu tidak dia lakukan untuk dia menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan. Sehingga yang terjadi apa saudara? Anaknya ini lebih jahat daripada bapaknya. Orang yang meninggalkan kasih mula-mula, dia tidak akan pernah bisa untuk memberikan satu generasi sesuatu yang lebih baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, buat kita, terutama bapak-bapak, ya, jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk kita mendidik anak-anak kita dengan baik. Dan ketika kita mendidik anak-anak kita dengan baik, maka anak-anak kita pun akan terpelihara di dalam kasih Tuhan. Sehingga kita boleh tetap hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kenapa saudara? Karena di dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan perbuatan jahat. Sekali lagi, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan perbuatan jahat. Orang yang iri hati dan mementingkan diri sendiri itu akan menimbulkan sesuatu yang jahat. Orang yang kehilangan cinta mula-mula, kasih yang mula-mula, dia akan senantiasa mementingkan diri sendiri. Seorang suami kalau dia kehilangan kasih yang mula-mula, maka dia tidak akan menganggap lagi istrinya ketika dia sudah menikah. Awalnya bagus ya, awalnya cintanya bagus, pernikahannya diselenggarakan dengan sesuatu yang megah. Tetapi kalau dia tidak punya cinta yang mula-mula, maka akhirnya akan menjadi berantakan. Akhirnya akan menjadi satu ending yang tidak baik, ya, seperti di film, ya. Jadi saudara, hidup ini adalah satu kesempatan yang dipergunakan kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Selagi kita masih ada kesempatan, layanilah Tuhan. Selagi kita masih ada kesempatan, taatilah firman Tuhan. Selagi kita ada kesempatan, kita harus senantiasa hidup di dalam perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua dikatakan, ya Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita buka di dalam 1 Petrus 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu,
keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Itulah sebabnya firman Tuhan memperingatkan kepada kita untuk kita tidak lagi menuruti keinginan dunia, tetapi kita menuruti keinginan dan kehendak Allah. Janganlah kita menuruti keinginan manusia, tapi turutilah kehendak Allah. Oleh sebab itu, ketika kita punya kesempatan yang kedua, kita harus senantiasa hidup melayani Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan di dalam kehidupan ini, saudara, orang yang takut akan Tuhan akan senantiasa hidupnya tertata. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan diberikan satu ketertiban oleh Tuhan. Ya, kalau kita bisa lihat di dalam 1 Tawarik 28 ayat 2 sampai dengan 5, bagaimana Daud menata segala rencananya untuk anaknya. Bagaimana Daud ketika dia diberikan satu penyataan dari Tuhan bahwa yang akan mendirikan bait Allah bukan engkau tetapi anakmu. Dan Daud mempersiapkan itu. Daud mempersiapkan segala sesuatunya. Dia mempersiapkan emas dan perak untuk dipakai sebagai pembangunan bait Allah. Dan Daud sampai masa tuanya dia tetap menjaga kasih yang mula-mula. Daud sampai masa tuanya dia tetap mempersiapkan segala sesuatu oleh karena perintah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sangat mengasihi Daud. Kenapa? Daud dari awal sampai akhir dia tidak pernah meninggalkan kasih yang mula-mula. Bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah meninggalkan kasih yang mula-mula, maka kita tidak akan bisa lagi hidup di dalam berkat Tuhan. Kita tidak bisa lagi hidup di dalam perlindungan Tuhan. Kalau saudara lihat bagaimana Salomo itu diberikan satu kekayaan, bagaimana Salomo diberikan satu kemewahan dan kemegahan, itu adalah karena berkat Tuhan. Tetapi pada akhirnya apa, saudara? Di 1 Raja-Raja 11 ayat 6, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan dia tidak lagi sepenuh hati mengikuti Tuhan. Kita tetap harus hidup di dalam kasih yang mula-mula. Supaya apa? Ada kekuatan dalam hidup kita. Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan membela hidup kita. Terutama pada akhir-akhir hari ini, saudara. Bagaimana kita diterpa oleh yang namanya badai penyakit COVID-19 yang menimpa dari segala aspek. Dan kemungkinan akan menimbulkan krisis global. Dan juga kemungkinan kemungkinan bisa terjadi di Indonesia. Tetapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan, bagaimana kita menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ya, kesimpulannya adalah yang pertama, jangan pernah kita kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Hiduplah kita oleh karena kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Yang kedua, hiduplah kita takut akan Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan akan membawa manusia kepada satu penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh untuk kita boleh tetap hidup di dalam damai sejahtera dan pemeliharaan Allah. Kemudian yang ketiga, jangan kita memiliki karakter yang mementingkan diri sendiri. Karena di mana ada karakter untuk mementingkan diri sendiri, maka di situ terjadi kekacauan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, peliharalah hidup kita di dalam kesempatan kita yang kedua. Jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang kedua dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang senantiasa memelihara hidup kami, memberi kekuatan dalam kami semua Tuhan, sehingga kami boleh tetap hidup di dalam kasih yang mula-mula, dan jangan tinggalkan roh-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh tetap terjaga di dalam segala kekuatan yang Allah berikan bagi kami. Ajar kami untuk tetap setia kepada-Mu ya Bapa. Peliharalah kami di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh tetap mencintai Engkau di dalam segala situasi. Dan kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan kami, untuk kami boleh tetap hidup menjalani kasih yang daripada Tuhan, dan kami menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati pada hari ini Tuhan, segenap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka yang sedang menonton tayangan ini juga Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, supaya mereka diberikan kekuatan untuk mereka menjaga
kasih mereka yang mula-mula kepada Tuhan. Karena kami percaya cinta kepada Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidup kami, baik jasmani maupun rohani. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan jemaat dan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pada akhir ibadah pada minggu pagi hari ini, marilah kita boleh bersama-sama bagi kita sekalian yang sudah menerima kebenaran firman Allah, mari kita renungkan firman Allah dan kita melakukannya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian sudah sekalian kau diberkati Tuhan ketika kita taat melakukan firman Tuhan. Maka daripada itu, mari kita berdoa untuk mengakhiri daripada ibadah minggu pagi hari ini. Bapa Allah dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih penyertaan Tuhan sepanjang daripada ibadah, dari pembukaan sampai pada pemberitaan firman Allah. Kami tidak henti-hentinya terus mengucap syukur. Oleh karena apa? Karena Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, yang membawa kami kembali Tuhan kepada kasih yang mula-mula, yaitu berjumpa dengan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, kiranya Kau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang pada hari ini mengambil bagian dalam ibadah, bahkan yang menyaksikan tayangan daripada ibadah ini Tuhan. Bukan hanya sekedar mereka menyaksikan tayangan, tetapi mereka juga diberkati Tuhan ketika mereka sungguh-sungguh mengambil bagian di dalam ibadah ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri semuanya ini dengan kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan tidak lupa juga hamba berdoa Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, biar Tuhan sembuhkan Tuhan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan yang sedang dalam persoalan, dalam pergumulan kehidupan, masalah ekonomi, sosial, keluarga dan sebagainya Tuhan. Tuhan Yesus yang campur tangan atas kehidupan anak-anak Tuhan. Bahkan bagi bangsa dan negara kami berdoa terus Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan dan kami boleh dapat juga melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah negeri kami Tuhan. Bahkan terlebih juga di tengah-tengah keadaan kondisi daripada sebaran daripada pandemik COVID-19 ini Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, tolong rakyat negeri kami Tuhan yang sedang dalam sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kalau boleh Tuhan, tidak ada korban lagi yang jatuh Tuhan, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kami gereja menjadi kesaksian dalam hidup ini Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan sepanjang ibadah ini, supaya Tuhan menyertai dan Tuhan mempedulikan setiap keadaan kami sekalian. Terima kasih. Kami mau pulang, mau kembali kepada kehidupan kami, dan kami mau terima berkat yang daripada Allah. Saudara-saudara yang sah dalam iman, pulanglah engkau dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Serta Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus adalah menyertai saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.